Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah komputer akuntansi. Penerapan teknologi informasi pada bisnis industri pada dasarnya adalah bagaimana fungsi teknologi informasi tersebut mempunyai potensi untuk meningkatkan daya saing bisnis atau perusahaan. Misalnya secara transaksional, ini membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal, sehingga proses akuntansi lebih runut sesuai dengan tanggal dan urutan yang terjadi transaksi, seperti pada contoh di layar ya. Proses pencatatan memiliki tujuan agar pihak yang membutuhkan lebih mudah mengecek transaksi. Apabila ada kesalahan maka bisa dikoreksi dengan mudah serta bisa diketahui apa penyebabnya secara cepat. Jadi kita harus melihat juga model atau penyampaian dari sebuah panduan untuk sebuah aplikasi secara transaksional. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan sesi atau model transaksional itu sendiri. Bisa dipahami? Selanjutnya setelah sistem transaksional kita masuk ke sistem geographical ya. Ini adalah dua dari 8 sistem yang akan kita bahas. Nah, pembahasan sistem geographical atau SIG itu kita bahas apa yang dimaksud dengan sistem informasi geografik: memasukkan, menyimpan, memeriksa, dan mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi ya. Yang lebih sering kita gunakan di handphone kita ya adalah Google Maps ya. Salah satu contoh dari SIG ya, sistem informasi geographical ya. Nah, dari dua pembahasan tadi ya, 2 poin tadi, transaksional, yang kedua ada geographical. Nah, 6 lainnya kita bahas ya setelah ini. Oke. Jadi contohnya adalah Google Earth atau Google Map ya. Oke, kita ke yang ketiga. Nah, selanjutnya sistem informasi analitik ya. Transaksional sudah, geographical sudah. Nah, berikutnya adalah sistem informasi analitik ya. Analitik dalam bahasa Inggris analisa dalam bahasa Inggris analitik adalah metode atau ilmu untuk melakukan analisis logis ya. Nah, penerapan umum analitik ini diantaranya adalah untuk mempelajari data bisnis dengan menggunakan analisis statistik, bagan, flowchart, atau untuk menemukan dan memahami pola historis demi memperkirakan dan meningkatkan kinerja bisnis untuk di masa yang akan datang ya. Jadi nanti menjadi sebuah keputusan dari kebijakan yang akan diperoleh bagi pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, sistem analitik ini disebut sistem informasi analitik dalam pendataan. Sistem berikutnya adalah automatisasi atau automation ya. Automation adalah penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin yang secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Beberapa alasan penting untuk mengotomatisasi meliputi peningkatan produktivitas, otomatisasi operasi manufaktur, memegang janji peningkatan produktivitas tenaga kerja. Tingginya biaya tenaga kerja ini memaksa para pemimpin bisnis untuk menggantikan mesin ya, menggantikan manusia menjadi tenaga mesin ya. Nah, apa kelemahannya dari otomatisasi? Nah, tentu saja ini kerugian besar yang dirasakan akibat otomasi. Ketika perusahaan mungkin dapat meningkatkan jumlah produksi barang, para pekerja banyak yang kehilangan pekerjaannya ya. Dalam akibat proses ini mereka menjadi pengangguran karena semua tugas mereka sudah digantikan oleh mesin dan komputer yang lebih canggih dan lebih cepat proses pengerjaannya sehingga produksi semakin meningkat. Nah, inilah salah satu kelemahan dari otomatisasi.